كلنا بالنعم توسلنا بالمبتلى وبالإمام فاكه المقدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini dapat kembali kita bersilaturahim, bermuzakarah bersama, at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, guna melaksanakan daripada perkara yang wajib, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di malam yang mulia dan di bulan yang termasuk Ashhurul Hurum, itulah bulan Rajab, jadi menjadi wasilah untuk mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembacaan kitab Al-Aham, masih berkaitan dengan masalah tentang sunnah di dalam sholat, sampai kepada halaman 109 nomor yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ta'ala ankum wa qala radhiyallahu ta'ala anhu ar-rabi' fathu basarihi wa adamu taghmidihi tawala salatihi wal khamis saktatu salah yusannu lil musalli an yaskuta fi salatihi sitta saktatin kullu saktatin biqadri subhanallah wa hiya al-awwal baina takbiratul ihram wa du'a'il iftitah wa tsani baina du'a'il iftitah wa ta'awudz wa tsalits baina at-ta'awudz wal fatihah wal rabi' baina akhir al-fatihati wa amin wal khamis baina amin was surah. ويسن للإمام تطويلها في الصلاة الجهرية ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة والسادس بين السورة والركوع إلى آخره. Nah, kembali kita ingatkan bahwasanya perkara sunnah di dalam ibadah, bil khusus di dalam ibadah sholat, baik yang berkenaan dengan sunnah sebelum sholat ataupun sunnah di dalam sholat, yaitu mulai kita melaksanakan takbiratul ihram sampai kita mengucapkan salam, bahkan sunnah selesai sholat, sepatutnya kita berusaha untuk tidak meninggalkan. Walaupun perkara sunnah tidak mempengaruhi sah atau tidaknya sholat, karena perkara sah dan tidak berkaitan dengan masalah terpenuhi atau tidak rukun dan syarat-syarat sholat. Adapun sunnah tidak mempengaruhi, hanya tentunya menambah fadilah di dalam ibadah kita dan ngebuka agar ibadah lebih dekat diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini harapan kita di dalam mempelajari hal yang berkaitan dengan sunnah untuk kita laksanakan dan kita praktekkan pun sebagai wujud dari ta'alluq kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah diantaranya dengan berusaha mengikuti sunnah beliau. Kemudian sunnah berikutnya adalah nomor yang keempat di dalam sholat, fathu basarihi, membuka matanya, wa adamu taghmidihi, dan tidak memejamkan mata, tawala salatihi, sepanjang sholat. Ya, jadi di dalam sholat, dari awal kita sholat, berarti dari awal kita masuk sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai akhir sholat kita, sunnah untuk membuka pandangan ataupun membuka mata, dan sunnah untuk melihat ke tempat sujud, ya, seperti bahasan sunnah yang sebelumnya. Jadi sunnah melihat, ya, dengan sunnah ngebuka pandangan mata, sunnah melihat ke tempat sujud,
ini sudah merupakan dua sunnah, ya, bukan sunnah dalam arti satu, bukan, tapi dua. Membuka mata sunnah, melihat ke tempat sujud pun hukumnya sunnah, ya. Di yang bawah tuh, di nomor 2 yang paling bawah, ya, bagian bahasan ini, waqad yajibut tadbir, kadang-kadang memejamkan mata menjadi wajib, ya. Waqad yajibut tadmir, kadang memejamkan mata hukumnya wajib. Bisa ada nggak? Ada juga ya, nomor 2 yang bawah, bukan yang paling bawah betul. Coba Allah. Nah itu di bawah tuh, nomor 1 di sini, nomor 1 tuh, ya, di bawah garis, di bawah garis. Ya, waqad yajibut tadmir, terkadang menjadi wajib memejamkan mata, kama idza kana amamahu nisaa ajnabiyah, apabila di hadapannya dia ada perempuan yang bukan mahram, ya. Kita sholat di hadapan perempuan, di depan kita ada perempuan yang bukan mahram, maka di sini hukumnya wajib untuk memejamkan mata. Ya, kondisi di keadaan kita insya Allah enggak terjadi, tapi kadang-kadang kan di sebagian ataupun di Masjidil Haram kondisi semacam ini bisa saja terjadi. Saat kita sholat, perempuan-perempuan kemungkinan ada di hadapan kita, khususnya di mataf, tempat tawaf, ya. Kalau di luar tempat tawaf, di dalam Masjidil Haram, insya Allah agak lebih tertib, ya, agak lebih tertib. Tapi kalau di mataf, karena orang rata-rata tawaf, kemudian begitu iqamah langsung membentuk shaf, ya, tergantung posisi. Jadi bisa jadi ketika kita sholat di hadapan kita seorang perempuan, walaupun tertutup dengan mekenahnya dia, tapi hukumnya kita wajib memejamkan mata, ya. Waqad masih yang bawah dia, waqad yusannu, tapi kadang-kadang memejamkan mata disunahkan. Kapan? Kama idza kana amamahu ma yushghiluhu, kalau sekiranya di depan dia ada yang membuat dia sibuk, membuat dia lalai di dalam sholatnya, ya, umpamanya bacaan-bacaan, ya, apapun bentuknya, ya, bacaan-bacaan, apakah itu jaket, atau mungkin kaos, atau mungkin sarung yang bacaan di bawah merek tuh, bacaan di bawahnya. Kalau sekiranya itu menyebabkan kita agak sedikit kurang khusyuk, walaupun dalam tingkatan khusyuk orang kayak kita agak susah, ya. Artinya mengurangi kekhusyuan kita dengan sebab ada sesuatu yang melalaikan kita, maka di sini sunnah untuk memejamkan mata, ya, agar lebih fokus di dalam sholat kita. Kadang-kadang wa yakunu khilafal aula, kadang-kadang hukumnya bertentangan dengan yang aula. Arti yang aula apa? Melek, buka pandangan mata, tapi kita merem, ini namanya khilaful aula. Kapan? Idza kana li ghairi hajah, kalau nggak ada hajat, ya, nggak ada sesuatu yang kita mengharuskan untuk menutup mata, kemudian kita tutup mata, ini hukum namanya khilaful aula, bertentangan dengan yang utama, bertentangan dengan yang afdol. Apa yang afdolnya? Ngebuka pandangan mata, karena nggak ada hajat, ya. Jadi ini sunnah yang berikutnya, yang keempat, membuka pandangan mata, tidak memejamkannya. Makanya di dalam sholat dianjurkan kalau bisa warna-warna polos, ya, paling enggak baju kita dah, ya. Kalau kain kan polos enggaknya tergantung yang ngasih, ya. Kalau mamanya beli kan jarang gitu, kalau dikasih ini ya udah kita terima, kita pakai yang seperti ini. Paling enggak apa, bacaannya kalau bisa jangan terlalu bawah, ya. Dulu pernah ada merek kain bacaannya, Al-Fakir udah baca tuh, ya, memang di depan kita, ya, bacaannya gebeng, itu belum tentu, ya, belum tentu merek kain mereknya gebeng, lu ada, ya, sebenarnya nggak ada, nggak laku kali, mereknya nggak enak, ya. Jadi apapun, kadang-kadang ya begitu tahu kayak begitu, sekarang kain kadang-kadang atas ada merek, bawah ada mereknya, ya. Nah itu, ya. Nah kemudian sunnah berikutnya yang kelima, saktatus sholah,
diem di dalam sholat. Yusannu lil musalli, disunnahkan bagi orang yang sholat, an yaskuta fi sholatihi, untuk diam di dalam sholatnya, sita saktatin, ada 6 tempat disunahkan diam. Maksudnya bukan diam ini ya, kullu saktatin, setiap satu kali diam, biqadri subhanallah, diamnya dengan kadar subhanallah. Arti jangan disambung dengan berikutnya. Ya, pertama, baina takbiratil ihram wa du'ail iftitah. Antara takbiratul ihram dengan doa iftitah itu ada sunnah saktah namanya. Ya. Jadi ketika kita takbir Allahu Akbar, diam dulu sebentar seukuran 1 tasbih, baru kemudian Allahu Akbar kabir. Kalau seumpama kita Allahu Akbar kabir, berarti kan gak ada saktahnya itu. Tidak mendapatkan satu sunnah di situ. Ya, jadi Allahu Akbar, baru Allahu Akbar kabir. Ya, jadi sakta, diam sebentar seukuran tasbih, di situ sunnah. Ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, baina du'ail iftitah wa ta'awuz, antara doa iftitah dengan a'udzu minasyaitonir rajim. Mamanya wa ma anna minal musyrikin, apa yang terakhir wa anna minal muslimin, baru a'udzu minasyaitonir rajim. Jangan disambung. Ya. Dari saktah aja sudah ada 6 sunnah. Ya, jadi Allahu Akbar kabira. Kemudian wa ana minal muslimin, baru a'udzubillah. Jangan disambung apapun sholatnya, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah, khususnya sholat tarawih. Ya, jadi nggak ada istilah terburu-buru. Kemudian yang ketiga, baina ta'awuz wal fatihah, antara a'udzu dengan suratul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, diam seukuran tasbih, baru bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, itu namanya enggak ada sakta. Ya, tidak mendapatkan pahala sunnah. Kemudian yang keempat, baina akhiril Fatihah wa amin, antara akhir Fatihah dengan amin, jangan disambung nih. Waladdallin, diam sebentar tuh, sunnah, sakta, 1 tasbih. Waladdallin, amin, gitu ya. Jadi jangan waladdallin, amin. Kadang-kadang orang tua kalau anak-anak, ya, artinya apa? Kebawa sama anak-anak. Anak-anak kan belum selesai tuh waladdallin. Anak-anak orang tua ikut lagi amin. Nah, belum waktunya ya. Harusnya kan orang tua ngajak anak-anak. Ini orang tua kebawa anak-anak, ya. Itu dalam amin sering kejadian. Ya, kenapa? Karena memang dia nggak dengar ujungnya. Ya, karena dia nggak dengar ujung imam baca waladdallin, akhirnya diikut anak-anak. Ya. Paling nggak kan kita perkirain kapan kira-kira imam akhir daripada huruf nunnya. Ya. Dan memang sunnahnya di sini ya, di dalam masalah amin ini kan ada satu hadis. Siapa orang yang aminnya berbarengan dengan aminnya malaikat, maka diampunin dosa-dosanya. Dalam amin setelah suratul Fatihah. Kapan aminnya malaikat? Aminnya malaikat berbarengan dengan aminnya si imam. Kapan aminnya si imam? Aminnya si imam setelah waladdallin, ambil seukuran 1 tasbih, baru amin. Ya. Jadi kalau umpamanya kita imam pun disunahkan amin ya. Kalau imam, kadang ada imam begitu waladdallin, didiam aja dikira amin. Padahal imam sunahnya tetap mengucapkan amin. Ya. Nah jadi kalau kita bareng umpamanya nih, imam mengatakan waladdallin, itu malaikat bareng tuh. Ya, bareng sama aminnya malaikat. Dan ketika kita aminnya bareng dengan aminnya malaikat, maka dari keutamaannya kita punya dosa-dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi itunya doang, ya. Jadi itu ya antara suratul Fatihah dengan amin.
Yang kelima, baina amin wa surah. Antara amin dengan surah. Amin. Baru diam sebentar, kemudian baru baca surah. Jangan disambung. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu biasa dalam tarawih nih. Ya, ini karena kan kadang-kadang kacak sholat ini ngacak ya, nggak beraturan sebagian di dalam sholat tarawih. Jadi sayang, sesuatu yang sebentar, yang sebetulnya kita bisa mendapatkan pahala sunnah banyak di situ, kadang-kadang kita tinggal dikarenakan adat dan sebagainya, ya, perasaan nggak enak sama orang dan sebagainya. Sayang. Wa yusannu, dan bahkan disunnahkan bagi imam tatwiluha, memperpanjang saktah di sini. Jadi setelah amin, imam juga disunnahkan memperpanjang saktahnya fi sholatil jahriyah, di dalam sholat-sholat yang jahar, maghrib, isya, subuh, dan Jumat. Setelah amin, imam diam dulu sebentar, liyatamakkanal ma'mum min qiraatil Fatihah, agar cukup mungkin bagi makmum untuk membaca suratul Fatihah. Ada sunnah. Jadi ketika kita amin, umpamanya kita imam ya, amin, kita ada diam sakta agak panjangan, sekedar kira-kira makmum membaca suratul Fatihah, baru kemudian kita baca surah. Nah, di dalam hal ini pun banyak doa-doa yang disunnahkan untuk kita baca di antara amin dengan surah, ya, khususnya bagi imam, sambil memberikan kesempatan bagi makmum untuk membaca suratul Fatihah. Cuman prakteknya memang ini jarang dipraktekin. Rata-rata begitu amin, imam langsung baca surah. Ya, tapi paling tidak saktahnya dipakai. Ya, jadi amin tidak langsung baca surah, seukuran satu tasbih baru kemudian baca surah. Itu yang kelima. Yang keenam, baina surah wa ruku, antara surah dengan ruku ini pun ada saktah. Kufuwan ahad, baru Allahu Akbar, ya. Jangan kufuwan ahad Allah, itu nggak ada saktah namanya, ya. Jadi saktah ini diam sebentar, seukuran satu tasbih. Di 6 tempat ini, 1 kali saktah, 1 kali diam, maka mendapatkan sunnah di situ, ya. Bahkan ada yang merinci, diamnya sunnah, seukuran satu tasbihnya pun sunnah, ya. Karena boleh jadi ada orang yang kelebihan daripada 1 kali tasbih. Ini sunnah sakta ini di sini, ya. Adapun di dalam suratul Fatihah, ya, suratul Fatihah ada syarat. Di dalam membaca suratul Fatihah mesti mualah. Syarat sahnya membaca suratul Fatihah di dalam sholat, satu diantaranya al-mualah. Apa arti al-mualah? Tidak boleh terpisah terlalu lama antara ayat satu dengan ayat berikutnya. Terpisahnya itu seukuran 1 nafas. Jadi kalau orang atau imam atau siapapun baca Fatihah umpamanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, itu diamnya, saktanya seukuran 1 nafas. Tapi kalau lebih, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, itu melebihi saktatut nafas, tidak terpenuhi syaratnya, maka Fatihahnya nggak sah, ya. Di dalam satu penjelasan disebutkan kalau nggak diulang itu batal sholatnya. Kenapa? Karena syaratnya Fatihah begitu. Jadi jangan terputus lama. Jadi setiap satu ayat per ayat, karena sunnahnya Fatihah itu ayat per ayat, ya, ayat per ayat nafas, ayat per ayat nafas. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, nggak disambung, ya, karena di dalam riwayat Nabi bacanya ayat per ayat. Adapun di dalam suratul ladzina an'amta 'alaihim, itu kan waqafnya lam alif tuh. Ya, lam alif kan maknanya apa? Lihat nggak berhenti. Kalau di dalam atau di luar sholat, waqaf lam alif ketika kita baca Quran itu nggak boleh berhenti. Andaikan kita berhenti di situ, maka kita ulang dari kalimat sebelumnya sedikit. Atau kita lebihin dulu baru kita ulang setelah
Umpamanya ya, di luar sholat nih, dalam baca Quran, umpamanya ada waqaf lam alif seperti itu, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub, baru kita bilang ghairil maghdubi 'alaihim. Tapi di dalam sholat, sebagaimana terdapat dalam kitab I'anatul Talibin, bahwasanya kalau orang terputus pada kalimat ayat alaihim shiratal ladzina an'amta 'alaihim, diputus tuh. Kemudian dilanjut sah Fatihahnya, sah sholatnya. Ya, bukan nggak sah, karena dulu pernah ada satu penjelasan mengatakan nggak boleh berhenti di situ karena itu wakafnya lam alif. Memang wakaf lam alif maknanya layak fi, nggak boleh berhenti. Tapi di luar sholat baca Quran nggak boleh berhenti di situ. Tapi di dalam suratul Fatihah, di dalam keterkaitan sholat kita, berhenti di situ, kemudian kita lanjut sah Fatihah kita, sah sholat kita. Ya, itu di dalam kitab ya I'anatul Talibin Syarah Fathul Mu'in. Ya, jadi kalau itu walah ya di dalam suratul Fatihah, yaitu seukuran satu saktatu tanafas, satu nafas ya, putusnya. Tapi kalau di sini ya tempat di mana kita disunnahkan untuk diam sebentar seukuran satu nafas hanya di dalam 6 tempat tersebut. Kemudian sunnah berikutnya doaul iftitah, membaca doa iftitah baik di dalam sholat wajib ataupun di dalam sholat sunnah ya, sholat apapun bentuknya disunnahkan untuk membaca doa iftitah. Tidak disunnahkan dalam sholat jenazah, tapi dalam sholat sunnah doa iftitah tetap disunnahkan. Sebagian kita kadang ninggalin doa iftitah ini, khususnya di dalam sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Kecuali kalau memang waktunya mepet ya. Kalau waktunya luang, alangkah bagusnya tidak ditinggal walaupun dalam riwayat yang singkat ya. Jadi yusannu bi khamsati syurut, disunnahkan membaca doa iftitah dengan 5 syarat. Berarti kalau salah satu syaratnya hilang, tidak disunnahkan ya. Yang pertama apa? An yudrikal imam fil qiyam, si makmum mendapatkan imam dalam keadaan posisi berdiri ya. Fala yusannu, maka si makmum tidak disunnahkan untuk membaca doa iftitah idza adrakahu fir ruku', apabila dia mendapatkan imam dalam keadaan posisi sedang ruku', atau fis sujud, atau dalam keadaan sujud, awil i'tidal, atau dalam keadaan i'tidal, awil tasyahud, atau dalam keadaan tasyahud ya. Yang pertama tuh syarat disunnahkan membaca doa iftitah. Jadi ketika kita lagi takbir Allahu Akbar, imam masih dalam keadaan posisi berdiri. Yang kedua, an la yashra'a fit ta'awuz, yang baca ini belum memulai baca a'udzu. Tapi kalau sudah baca a'udzu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tidak disunnahkan lagi untuk membaca doa iftitah. Ya, karena kita sudah membaca rangkaian sunnah setelahnya. Jadi tidak boleh balik ke belakang. Umpamanya kita sholat Allahu Akbar, a'udzubillah, dalam hati lupa ya, belum iftitah ya, jangan diomongin Allahu Akbar, belum iftitah ya, batal ya. Nanti jangan diomongin, kita ingat belum iftitah, tapi sudah masuk a'udzu, maka tidak disunnahkan lagi doa iftitah, luput kesunahannya. Jangan balik. Yang ketiga, syarat disunnahkannya an la yakhafa fawata ba'dil fatihati idza qara'ahu. Ya, dia ini khususnya dalam posisi makmum, apabila an la yakhafa, dia tidak khawatir, tidak takut fawata ba'dil fatihati, kehilangan sebagian suratul Fatihah, idza qara'ahu, apabila dia membaca doa iftitah. Ya, jadi umpamanya kita makmum, ini kalau aneh baca doa iftitah, aneh gak bakal keburu Fatihah. Ya, jadi ada kekhawatiran kayak gitu, itu tidak disunnahkan. Sebab ini bahasan sedikit agak panjang nih. Sebab ingat ya, yang namanya makmum, itu kan ada makmum namanya makmum apa? Makmum masbuk. Ingat, masbuk itu
makmum yang tidak cukup bagi dia untuk membaca suratul Fatihah dari sejak dia takbir sampai imam ruku. Kalau nggak cukup namanya masbuk. Ya, jadi kita datang, pamannya kita datang, imam dekat-dekat ruku. Begitu kita baca suratul Fatihah dapat 1 atau 2 ayat, imam ruku, berarti kita masbuk. Tidak wajib menyelesaikan Fatihah. Untuk mendapatkan rakaat, kita wajib mendapatkan ruku dengan tumakninah bareng imam. Pamannya kita datang, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Imam ruku, Allahu Akbar. Ini syarat kita mendapatkan rakaat, mesti dapat ruku bareng tumakninah sama imam. Allahu Akbar. Umpamanya kita dapat Subhana rabbiyal azimi, udah satu tasbih. Imam bangun, Sami Allah, maka kita dapat 1 rakaat. Tapi kalau posisi kita Bismillahirrahmanirrahim atau mungkin belum baca ayat, imam sudah ruku, Allahu Akbar, kita ruku. Begitu kita mau bangun, Allah, tiba-tiba imam bangun, berarti tidak dapat ruku dengan tumakninah bareng imam, maka tidak mendapatkan rakaat. Kenapa? Karena posisi kita masbuk, tidak dituntut menyelesaikan Fatihah. Untuk mendapatkan rakaat kita wajib mendapatkan ruku dengan tumakninah bareng imam. Karena tidak mendapatkan ruku dengan tumakninah bareng imam, maka tidak dapat rakaat. Jadi kalau sekiranya kita datang rakaat pertama, imam salam, kita salam, rakaat kita kurang. Keluar dari masjid, girang sholat. Udah kurang 1 rakaat tuh masih utang. Ada apa? Yang nggak sah sholatnya dia. Ya. Ini kadang-kadang posisi orang masih banyak. Datang nggak cukup waktu. Allahu Akbar, umpamanya zuhur. Allahu Akbar. Dibaca surat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in atau ihdinas shiratal mustaqim, imam ruku. Dia nggak ruku, dipikir tanggung dikit lagi nih, ada selesaian aja dah. Tiba-tiba begitu dia selesai, imam bangun di baru ruku, nggak sah itu. Kenapa nggak sah rakaatnya? Karena dia posisi masbuk. Nggak cukup bagi dia baca suratul Fatihah dari mulai dia takbir sampai imam ruku. Adapun rakaat berikutnya dia bukan masbuk lagi, tapi muwafiq. Ya, kalau muwafiq wajib menyelesaikan Fatihah, dibolehkan tertinggal dari imam, yang penting tidak melebihi 3 rukun tauhid. Nah, kaitan dengan suratul doa iftitah ini bagi makmum masbuk, ya. Kita datang nih, imam dekat ruku, Allahu Akbar. Pakai baca Allahu Akbar kabiro. Tiba-tiba imam ruku. Maka kita wajib baca suratul Fatihah dengan ukuran doa iftitah yang kita baca. Ya, sekarang kalau kita baca Allahu Akbar kabiro, imam ruku, Allahu Akbar, maka baca 1 ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa mesti baca 1 ayat? Karena kita sudah masuk doa iftitah. Padahal kalau kita nggak baca doa iftitah, imam ruku, kita ruku, bareng dapat tumakninah, dapat 1 rakaat. Ya, cuman karena tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro. Begitu dia ruku, kita main ruku aja. Nggak sah Fatihah kita atau nggak sah rakaat itu. Kenapa? Kita ada kewajiban membaca 1 ayat daripada suratul Fatihah seukuran doa iftitah yang kita baca tadi. Ya, tapi kalau keburu, mamanya kita keburu, imam kebetulan rukunya lama. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro, imam ruku. Kita ingat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita ruku. Andaikan dapat ruku dengan tumakninah bareng imam, berarti dapat 1 rakaat. Kalau nggak mendapatkan, berarti tidak mendapatkan rakaat. Imam salam, maka wajib nambah 1 rakaat. Ya. Itu masalah dari kita yang syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, alla takuna sholata janazatin. Doa iftitah tidak terjadi di dalam sholat jenazah. Artinya tidak disunnahkan doa iftitah ini dibaca dalam sholat jenazah. Kenapa? Li'annaha, karena sholat jenazah itu mabniyatun ala takhfif, ya, dikerjakan dibentuk ala takhfif seringan mungkin, ya, tidak terlalu panjang, maka tidak disunahkan doa iftitah dalam sholat jenazah. Tapi kalau ta'awuz a'udzu itu disunahkan, ya. Kemudian syarat yang kelima, an la yakhafa khurujal waqt, tidak khawatir keluar waktu.
Ini orang-orang yang sholat di akhir waktu. Liannahu yajibu alaihi idzin al-ishtighali bil wajib. Karena kalau hampir waktu itu habis, bagi orang yang sholat wajib atas dia hina izin ketika itu al-ishtighalu bil wajib, menyibukkan dengan sesuatu yang wajib tanpa mengerjakan perkara yang sunnah. Agar apa? Agar semua sholat mulai dari takbir sampai akhir dikerjakan di waktunya. Bukan sebagian di waktunya, sebagian sudah keluar waktu. Makanya dituntut karena mendekati akhir waktu adalah perkara-perkara yang wajib doang. Jadi yang sunnah dari kita tidak disunnahkan bagi dia. Ya, kalau kerjanya di akhir waktu. Nah, jadi ini syarat sunnahnya atau syarat disunnahkannya membaca doa iftitah. Satu hilang maka tidak disunnahkan. Adapun riwayat-riwayat doa iftitah itu agak banyak. Ya, tertulis di sini diriwayatkan 3. Padahal banyak ya. Nah, di antaranya wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ana minal musyrikin dan seterusnya. Ini di sini tanpa ini. Tapi ada riwayat yang menggunakan pakai ini ada. Ya. Kalau nggak salah dalam riwayat Imam Tabrani kita menggunakan kalimat inni wajjahtu ya. Jadi ada riwayatnya. Memang di dalam riwayat-riwayat yang Muslim tidak ada. Ya, tapi ada riwayat yang menggunakan kalimat ini kalau Al-Fakir nggak salah dalam riwayat Imam Tabrani. Ya. Artinya yang kita sudah hafal dari kecil ya kita pakai. Nah, cuman di sini yang mesti kita ingat itu kadang-kadang hafalan masih kecil suka pengaruh tuh. Ya, khususnya dalam kalimat inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki. Ada kan tidak ya gitu loh. Ya, sinnya dipanjangin. Wa nusuki. Sebetulnya enggak panjang tuh tulisannya. Wa nusuki. Terus wa mahyaya. Anak-anak suka hafal wa mahyaya. Nah, itu ya, si Yahya. Wa mahyaya ya. Jadi hafalan-hafalan kayak begini kalau enggak diperbaiki, sesuatu yang sudah dihafal dari sejak kecil, kadang-kadang kalau salah terus-terusan tuh. Makanya ada imam, ini bukan sembarangan ya, ini imam. Ada ketika satu saat tahiyatnya Al-Fakir cek kebetulan. Ya, coba antum enggak di depan orang ya, enggak di depan orang. Karena ada sedikit keraguan. Coba antum baca tahiyat dah. Ini imam. Ya. Begitu dibaca tahiyat ada at-tahiyat. Taknya dipanjangin enggak boleh tuh. Dalam bacaan tahiyat itu nggak sah tahiyatnya, nggak sah sholatnya. Karena ada syarat-syarat dalam masalah rukun qauli. Baca tasyahud akhir termasuk rukun qauli. Tidak boleh mentasydidkan yang tidak ada tasydidnya, tidak boleh memanjangkan yang tidak panjang hurufnya. Kalau itu kan tulisannya at-tahiyyat, ya-nya tasydid tuh. At-tahiyyatul dan seterusnya. Dibaca at-tahiyyat, nah berarti salah, ada tambahan mat di dalam taknya, itu keliru ya. Dan kebetulan susah lagi ya, orang udah agak tua-tuaan dikit ini lidahnya udah kaku, jadi agak ribet. Makanya kayak begini nih kalau nggak diperhatiin tulisannya kadang-kadang keliru terus ya. Jadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya dan seterusnya ya, sesungguhnya sholatku wa nusuki dan ibadahku wa mahyaya dan hidupku wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam dan seterusnya. Kemudian yang kedua, riwayat dari kita, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khataayaya kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i was-salji wal barad. Ini biasanya kalau organisasi Muhammadiyah bacanya doa kita ini dipakai ya. Tapi memang riwayat tetap ada, bahkan riwayatnya muttafaqun alaih. Jadi yang mana aja dibaca pada dasarnya boleh. Yang buat kita kalau bisa ini kita hafal, sekarang kita baca ini, ntar kita baca ini. Kenapa? Karena semuanya ada hadisnya. Jadi yang riwayat yang kita hafal bisa kita praktekkan di dalam ibadah kita. Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhilah baini antara aku wa bainal khataaya dan antara dosa-dosaku kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib,
sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Allahumma nakkini min khotoyaya, ya Allah bersihkanlah aku min khotoyaya daripada dosa-dosaku, kama yunaqqas thawbul abyad, sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari kotoran. Allahumma ghsilni, ya Allah cucilah aku min khotoyaya daripada kesalahanku, daripada dosaku, bil ma'i wassalji wal barad, dengan air, ya, dengan es maupun dengan air yang embun, ya. Nah, kemudian riwayat yang ketiga, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi yang biasa kita baca itu sebetulnya dua riwayat. Kadang kan kita yang riwayat yang ketiga dengan yang pertama disambung. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Andaikan kita baca itu doang, sudah termasuk mendapatkan sunnah membaca doa iftitah. Nah, makanya di sini kalau sekiranya sholat sunnah, baca paling nggak ini, termasuk tarawih kalau kita jadi imam. Jadi nggak meninggalkan sunnah. Ya, kita jadi imam baca doa yang ini nih, paling singkat. Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup deh, langsung baca Fatihah. Jadi ketika kita jadi imam, nggak banyak meninggalkan perkara-perkara yang sunnah. Karena tadi ya, semakin banyak kita bawa hal-hal yang sunnah, yang semua ada riwayat dari Nabi, insya Allah akrab, lebih dekat ibadah kita diterima. Dan makmum nggak bakal ngomel, ya. Kecuali kalau semuanya dibaca tarawih. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya. Entar rakaat kedua begitu lagi, rakaat yang ketiganya tarawih yang kedua, Allahu akbar kabira walhamdulillah. Jadi omelin, kenapa kelamaan? Pakai satu riwayat aja. Jadi nggak meninggalkan. Nah, begitupun kalau kita melaksanakan salat sunnah, andaikan agak sedikit tergesa-gesa, ambil riwayat yang ini. Ya, ba'diyah, qobliyah, ya, dan seterusnya pakai riwayat yang singkat. Ini barangkali ya cukup kita baca sedikit. Yang sedikit ini insya Allah kalau kita amalin, insya Allah ada manfaatnya. Ya, jadi sekali lagi sebisa mungkin kita pahami masalah sunnah salat ini untuk menambah kesempurnaan kita di dalam salat, dalam mengikuti apa yang datang riwayat dari Rasulullah SAW. Ya, sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Barangkali sebelum ditutup ada yang muskilah mau dipertanyakan, kita silakan. Kadang kan aja sering ngomongin tuh kayak ambil ada masuk sih nanang ketiduran nih, kita tidur taruhlah sebelum zuhur ya. Pas udah kita bangun itu udah mau sholat nih, udah sholat dapat ruku satu nih, pas bangun tuh azan terusin apa gimana tuh? Udah sholat zuhur ya? Karena udah mau asar gitu. Udah mau asar. Oh, di akhir waktu. Oh, jadi ya banyak ya orang yang kadang berhenti. Kalau kita udah sholat, kita kebetulan tidur, begitu tidur bangun mendekati asyar, ya kemudian kita sholat Allahu Akbar, bahkan baru Allahu Akbar doang, terusin sholat nggak boleh diputusin, ya. Apalagi dalam satu rakaat, dua rakaat dan seterusnya. Walhasil satu takbir, ketika kita sudah masuk takbir, Allahu Akbar, muazin azan, Allahu Akbar masuk asar. Terusin sholat kita, nggak boleh dibatalin hukumnya haram. Ya, membatalkan sholat kita hukumnya haram. Begitupun ketika mendapatkan satu rakaat. Kalau udah masuk waktu asar, ya kita berarti mengerjakan sholat di waktu yang diharamkan. Karena pembagian waktu sholat itu ada namanya waktu fadilah, ada waktu jawaz, ada waktu hurmah. Nah, waktu hurmahnya kapan? Saat mendekati masuk waktu sholat berikutnya. Tapi sah sholat kita. Ya. Dan kita masih dianggap, ya, sholat itu masih di waktunya. Kapan? Kenapa? Karena saat masuk takbir itu masih di waktu zuhur. Jadi nggak boleh dibatalin, hukumnya haram. Dan memang ada beberapa orang yang kadang-kadang begitu di sholat zuhur, Allahu Akbar, dapat satu rakaat ataupun belum, azan asar, akhirnya berhenti. Jadi dosa dan malah sholat zuhur justru dikerjainnya nanti qadha juga. Padahal kalau dikerjain di awal itu masih adaan, walaupun rakaat berikutnya sudah keluar waktu. Ya, jadi haram dibatalin. Itu ya. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna